menggunakan prinsip si kolom. Kalau dia dominannya lentur, maka kita bisa mendesainnya menggunakan sistem balok. Gitu ya. Kemudian kalau dia tipis ya, artinya memiliki perbandingan B dan H yang sangat kecil, maka kita bisa menggunakan sistem desain plat lantai. Gitu ya. Fondasi sudah jelas ya, sebutan fondasi karena dia bekerja meneruskan bebannya sampai ke tanah. Jenis-jenis fondasi ini juga cukup banyak. Kapan saya kan sudah belajar ya. Minimal ada 2, fondasi dangkal dan fondasi dalam. Ya. Fondasi dalam. Dari mana Pak kita bisa mengetahui fondasi dangkal, dari mana fondasi dalam? Sama ya. Dari lebar dibagikan dengan ketinggian. Ya. Saya Anda sudah belajar. Dan yang kelima itu ada dinding geser atau shear wall. Shear wall ini merupakan dinding tapi dia menggunakan cor-coran. Ya. Cor-coran. Konsepnya kurang lebih hampir sama dengan kolom. Ya. Dia memikul gaya aksial dominannya dan juga lentur. Ya. Begitu juga kolom ya. Dia dominannya aksial tapi tetap memiliki lentur. Oke, sampai sini harapan saya Anda paham mengenai definisi elemen struktur. Nah, sekarang kita coba mempelajari ya, elemen lenturnya. Elemen-elemen lentur ini artinya ketika suatu elemen struktur diberikan beban, tapi dia merespon terhadap lentur yang dominan, ya, maka akan lebih banyak bekerja pada balok. Ya, kita sudah definisikan. Berarti kalau kita mendesainnya, kebanyakan nanti akan pada balok. Ya, dan banyak lagi. Di sini kita sering menggunakannya pada struktur bangunan, kemudian struktur jembatan, ya, bendungan, bendung, ya, dan lain sebagainya. Ya, banyak. Jadi kalau Anda paham konsepnya, maka semua jenis struktur yang ada di luar sana bisa kita. Jadi konsep perencanaannya kurang lebih saya sudah pernah menjelaskan, ataupun sudah dijelaskan oleh Pak Bay ya. Ada 2 konsep dalam melakukan perhitungan baja ini. Pertama, itu menggunakan sistem ASD. Dan ini sudah dilakukan sangat lama sekali untuk sistem ASD ini. Allowable Stress Design. Allowable Stress Design ini seperti apa Pak? Kurang lebih sama seperti ketika Anda menghitung fondasi. Fondasi untuk menentukan SF atau safety factornya itu merupakan key allowable dibagi dengan key ultimate. Ya. Sama dengan berapa? 2,5 misalnya ya. Artinya beban, misal nih kita punya beban 10 kg misalnya, 10 kg. Kemudian dibandingkan dengan kapasitasnya. Kapasitasnya adalah sebesar berapa? Kapasitas kita berarti harus 25 kg. Gitu ya. Nah, inilah dia perbandingannya. Ya. Harus 2,5. Gitu ya. Besarnya. Jadi kalau misalnya kita punya kapasitas harus 2,5 kali besar dari beban yang bekerja. Nah, ini contoh di fondasi. Ya. Jadi kita hanya membandingkan antara si kapasitas kita, ya, bandingkan antara si kapasitas kita dengan si beban luar yang bekerja. Kemudian konsep yang kedua ada LRFD. LRFD ini apa Pak? Load Resistant Factor Design. Maksudnya seperti apa Pak Load Resistant Factor Design ini? Ini menarik ya, karena untuk penggunaan LRFD ini konsepnya sangat menarik. Kita menggunakan konsep di mana beban, kita punya beban ya. Jadi kalau di pasar itu, kalau Anda belanja, ya, ada juga yang namanya beban atau demand. Ya. Demand atau permintaan. Kalau Anda belanja-belanja ya kan, ya, wah ini demand-nya besar nih, permintaannya besar, beban besar. Ya. Beban ini harus lebih kecil ya, dibandingkan dengan kapasitas.
Total capacity. Ya. Nah, oke. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau LRFD, kita punya beban 10 kg dalam keadaan real ya. Ini keadaan real misalnya. Perhatikan ya konsep LRFD ini ya. Ini sangat penting sekali. Keadaan real bebannya adalah 10 kg. Dan kapasitas Anda juga 10 kg. Kira-kira kuat atau enggak? Mampu, Pak. Mampu ya. Nah, ini ya. Betul, kata Evander. Mampu dia. Kalau dia punya kapasitas 10 kilo, terus ada mangga 10 kilo. Gitu ya. Nah, ini dalam keadaan real. Tapi dalam konsep desain, beban ini beban ya. Ini beban tadi, beban. Ini kapasitas. Nah, dalam konsep desain, perhatikan ya, saya ulang sama kalian. Dalam konsep desain, beban ini seolah-olah dinaik-naikkan. Berapa besar kenaikannya, Pak? Nanti ada di SNI ya. Ini sebagai contoh saya naikkan setengah kali. Jadi anggapannya ketika kita mau mendesain, beban ini kita naikkan tengahnya. Jadi 15 kilo. Gitu ya. Oke. Dan kapasitas itu kita turun-turunkan. Jadi beban ini kita naik-naikkan, kapasitas kita turun-turunkan. Ya, seolah-olah kita tidak mampu. Nah, jadi yang beban kapasitas kita yang sebelumnya 10 kilo berubah jadi 5 kilo dia. Wah, direduksi sekali. Jadi pada keadaan desain, kira-kira mampu nggak, Vander? Izin, Pak. Tidak mampu untuk menannya, Pak. Karena beban yang bisa ditahan Betul, itu 5 kilo, sedangkan bebannya 15 kilo. itu dia, betul ya. Artinya tidak mampu, gitu ya. Jadi dari sini kita bisa ngelihat nih, yang keadaan realnya harusnya mampu, pada keadaan desain jadinya tidak mampu. Oke? Oke? Perhatikan ya. Nah, sekarang saya coba nih, saya balik lagi. Ini dalam kondisi desain nih, ya, dalam kondisi desain. Si Anida Evilia, Anida. Ya, Pak. Dah ya. Ya, Dek. Dalam keadaan desain, sekarang Anida itu dianggap punya kemampuan 10 kilo. Oke. Paham ya? Kemampuannya 10 kilo. Dan ada mangga di meja sebesar 10 kilo. Kira-kira mampu nggak? Mampu, Pak. Mampu. Kenapa mampu? Karena bebannya sama kayak kapasitas kita ngangkat ya. Nah, benar ya, tidak benar. Nah, sekarang kita lihat dalam keadaan realnya, yang desain ini jadi berapa? Tidak. Mohon maaf, Pak. Dalam keadaan realnya gimana? Kalau misalnya dalam keadaan desain sama-sama 10 kilo nih, berarti keadaan real jadi berapa dia nih? Berarti karena desain dia kapasitas dibesar-besarin, beban dibesar-besarin, kapasitas dikecil-kecilin, jadi harusnya dia mampu juga nggak sih, Pak? Ya, ininya jadi berapa? Benar, jadi mampu. Ininya jadi berapa yang 10 kilo ini? Coba dikonversi. Pada keadaan real, apa salah? Coba. Berarti bisa bebannya 5, kapasitas 15 gitu. Bebannya 5, sini 5. 5 kilo, kapasitasnya jadi 15 kilo. Ini 5 kilo, di sini 15 kilo. Gitu. Iya, Pak. Nah, benar. Ya. Pinter nih, ya. Oke. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. Pasti banyak yang bingung. Maksudnya gimana sih, Pak? Ya, coba saya jelaskan ulang ya. Jadi, tadi kan kita sudah lihat nih, ya. Pada keadaan desain, lihat nih, ini ada keadaan real atau keadaan aktual, ada keadaan desain. Pada keadaan desain, sekarang nilainya dianggap sama nih. Kapasitasnya 10 kilo, kapasitas tidak ngangkat mangga 10 kilo,
dan bebannya 10 kilo. Gitu ya. Pada keadaan desain. Nah, keadaan desain ini kalau kita terjemahkan ke dalam keadaan real, kita lihat tadi, kalau dalam keadaan real, ketemu nilai segini, bebannya kita naik-naikkan menjadi segini. Ya. Kapasitas kita yang sebelumnya segini, kita turun-turunkan kalau dalam keadaan desain. Ngerti ya? Jadi yang sebenarnya dalam keadaan real, beban mangga 5 kilo, dianggap 10 kilo. Ya. Terus kapasitas kita yang besar seharusnya 15 kilo, gitu ya, dianggap 10 kilo. Ya. Nah, dalam keadaan desain dia mampu nih. Ya. Dalam keadaan aktual apalagi. Ya. Lagi sangat mampu sekali. Dari sini bisa kita simpulkan, adik sekalian ya. Kesimpulannya adalah apa? Kalau misalnya ketemu suatu saat ya pada perhitungan kita di dalam keadaan desain ya. Dalam keadaan desain. Ternyata kita hitung nih, kapasitas kita 10 kg. Ya. Beban kita 10 kg. Kemudian kapasitas kita 5 kg. Kira-kira dalam keadaan desain mampu atau enggak ini? Nida? Tidak mampu, Pak. Tidak mampu dalam keadaan desain. Tapi coba terjemahkan dalam keadaan realnya atau aktualnya. Aktual, coba. Ini jadi berapa? Kalau desainnya 10 kilo? Bisa jadi 5 kilo, tapi kapasitasnya juga tetap lebih kecil kayaknya, Pak. Kapasitasnya jadi berapa? Kapasitas jadi Ayo. Namira Budiman, coba. Namira. Kalau misalnya ini dalam keadaan desain, ya, beban kita 10 kilo nih. Ya, berubah jadi berapa kalau dalam keadaan aktual? Menjadi 5 kg, Pak. Oke, betul. Ya. Nah, sekarang kapasitas kita dalam keadaan desain itu 5 kg. Berarti aktualnya jadi berapa? Untuk aktualnya jadi 10 kg, Pak. 10 kg. Ya, jadi aman atau enggak? Aman, Pak. Aman kan? Nah, lihat di sini. Di sini kalau dalam keadaan desain ternyata tidak mampu, ya. Kalau yang ini kan sama-sama mampu tadi ya. Nih. Di sini dalam keadaan desain, kalau misalnya kita temukan tidak mampu, gitu ya. Oh, kita hitung-hitung nih, ada salah perhitungan kita, ternyata tidak mampu. Tapi dalam keadaan real sebenarnya, keadaan aktual, dia aman atau mampu. Gitu ya. Artinya, jika kita menggunakan perhitungan LRFD ini, beban kita naik-naikkan, kapasitas kita turun-turunkan, ya. Yang seolah-olah misalnya Anida tadi ya, punya kapasitas dia ngangkat mangga 10 kg. Tapi ketika desain dianggap hanya 5 kg. Supaya apa? Supaya lebih safe, supaya lebih aman gitu ya. Jadi pas sama-sama mereka ketemu yang nilainya sama, lihat nih, pada kondisi desain nilainya sama, yang sebenarnya terjadi adalah kapasitas kita lebih besar. Masih bisa menahan 3 kali dari beban yang bekerja. Gitu ya, harapan saya mulai paham ya. Oke, itu LRFD dan ASD. Perbedaannya tadi ya. Oke, sekarang Anda sudah paham mengenai LRFD, dan sekarang kita masuk ke rencana elemen lentur. Karena Anda sudah belajar sebelumnya, ya, untuk tekan, ya, tekan. Jadi kegagalan tekan dan ada kegagalan tarik ya, ada struktur baja, elemen tekan, elemen tarik. Di elemen tarik, Anda sudah belajar kegagalan yang terjadi. Pertama adalah akibat leleh. Ya. Yang ditandai rumusnya dengan AG FY ya. Kalau leleh otomatis kawannya adalah yield. Ya. Kemudian ada faktor reduksinya di sini. Berapa faktor reduksinya? Anda bisa lihat SNI. Ya. Kemudian dari tarik, kegagalan yang terjadi lagi adalah apalagi yang kemungkinan terjadi kemarin sudah pelajari?
Ada leleh. Geser bukan, Pak? Geser. Oke, Iya. ada kegagalan blok tegangan geser ya. Blok geser kombinasi. Oke, satu lagi ada kemungkinan fracture atau putus ya. Putus atau fracture. Gitu ya. Kalau dia putus, otomatis di sini kita menggunakan juga FU, ultimate ya. Dan di sini ada A efektif. Ya. Luasannya A efektif dikalikan dengan FU ya. Nah, karena ada faktor putusnya di sini ya, berarti kita bisa mencari untuk luasan efektif yang terjadi. Ini ada V-nya ya. Jadi kalau tarik ada leleh, ya, kemudian ada fracture dan ada kegagalan blok tegangan ujung atau blok geser kombinasi ya. Ini harapan saya Anda sudah pelajari. Saya juga sudah recall kemarin ya. Jadi tidak mungkin Anda lupa lah. Ya. Kemudian kalau tekan itu ada dua yang terjadi. Pertama tekuk, kedua leleh. Gitu ya. Sama seperti penggaris. Ingat saja konsepnya semuanya seperti penggaris dan seperti karet. Ya, kalau karet Anda tarik pasti dia meleleh dulu. Kalau meleleh itu bahasa umumnya melar gitu ya. Dia melar dulu. Setelah dia melar Anda tarik terus ya kan. Dia baru putus. Ya, itu konsepnya tarik ya. Kemudian kalau tekan konsepnya lebih ke penggaris. Maka yang terjadi adalah tekuk. Kenapa tekuk, Pak? Karena baja memiliki geometri atau bentuk penampang. Ya. Makanya kalau ada pertanyaan, mana lebih kuat, Pak? Kuat tekan baja atau kuat tekan beton? Ya. Coba saya tanya, mana lebih kuat? Kuat tekan baja atau kuat tekan beton? Faisal, kuat tekan baja atau kuat tekan beton? Kuat tekan beton, Pak. Nah, salah ya. Itu konsepnya yang ingin saya jelaskan ya. Jadi lebih kuat mana, Pak? Kuat tekan baja atau kuat tekan beton? Otomatis kuat tekan baja. Ya. Dari materialnya saja, baja sudah punya modulus elastisitas yang tinggi. Berapa besar modulus elastisitas baja? 200.000 MPa. Ya. Ini baja ya, steel. Kemudian kalau beton berapa? Ya. 4.700 nih kalau beton ya. C-nya 1.700 sekitar FC action, FC prime ya. Kalau misalnya FC-nya 25 MPa saja, konkretnya itu sebesar 2300 23.500 MPa. Berapa kalinya ini, Pak? 10 kali kan? 10 kali kekuatannya. Ya. 10 kali. Ini ada kondisi yang sama. Misal Anda punya kubus 15 kali 15. Ya. Nah, ini punya kubus 15 kali 15, satu baja materialnya, satu beton. Satu konkret. Nah, kalau ini sama-sama Anda uji tekan, sama-sama Anda uji tarik, maka kekuatan baja bisa mencapai 10 kali kekuatan beton. Lebihnya bisa Anda lihat dari modulus elastisitasnya. Gitu ya. Sampai sini paham ya? Lalu apa yang membuat baja lemah, Pak, selama ini? Karena baja itu memiliki yang namanya tadi geometri. Ya. Yang dilakukan selama ini adalah baja dengan bentuk profil. Ada bentuknya IWF. Ya. Anda lihat di gedung kuliah umum atau di Labtek 1 ya. Bentuk IWF itu yang seperti ini. Ya. Kemudian ada yang bentuknya siku L. Ya. Kemudian ada bentuk kanal C. Dan lain sebagainya. Inilah yang membuat baja itu lemah terhadap tekan. Kenapa? Karena ketika dia ditekan, dia akan mengalami yang namanya tekuk sebelum dia mencapai kegagalan leleh. Pasti dia mengalami tertekuk dulu. Gitu ya. Pasti baja akan mengalami tekuk, kecuali pada penampang yang sudah kita cek kekompakannya. Nanti kita cek ya. Lalu, jadi tidak ada lagi ya pertanyaan kalau ditanya, Anda lebih kuat beton atau baja?
otomatis baja dari segi manapun. Ya. Materialnya aja kalau misalnya kita lihat lebih besar material atau properties dari si baja. Ya. Paham ya? Jadi Anda untuk hebat di civil engineering pelajari materialnya dulu. Material itu ada apa aja Pak? Baja, beton, kayu, tanah, aspal ya. Semua materialnya kita pelajari. Ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke elemen lentur. Jadi elemen tarik sudah kita bahas sedikit, elemen tekan sudah. Di elemen lentur, kegagalan yang terjadi itu kurang lebih sama seperti leleh dan sama seperti tekan, yaitu leleh dan tekuk. Di mana tekuk itu terdiri dari dua, tekuk lokal dan juga tekuk lateral. Gitu ya. Tekuk lokal dan juga tekuk lateral. Kenapa Pak sama dia seperti tekan? Jadi konsepnya adalah seperti ini. Saya punya balok. Ya. Saya punya balok. Ini punya balok. Ya. Kemudian diberikan beban terpusat sebesar P. Maka hal yang pertama Anda lakukan adalah ngecek reaksi yang terjadi. Cek. Reaksinya seperti apa Pak? Ya, ini adalah reaksinya. Ini sebesar P per 2. Ini sebesar P per 2. Dengan panjangnya adalah L. Ya. Setelah reaksi ini terjadi di perletakan, maka muncullah yang namanya gaya dalam pada batang. Ya. Yang mau kita cek adalah di batangnya. Kita cek nih, gaya dalam yang terjadi apa? Kalau bebannya terpusat berarti ada momen nilainya positif, ya. Sebesar berapa Pak? Kalau misalnya terpusat per 4. Dan ada geser. Nilainya seperti ini, ya. Ada geser positif dan ada geser negatif. Gitu ya. Ini kita cek. Jadi reaksinya dulu kita cek, dari reaksi yang ditimbulkan, muncul lagi aksi ke batangnya. Ya, muncul aksi ke batangnya. Batang inilah yang perlu kita cek. Gitu ya. Apakah dia mampu menahan si beban ini atau tidak. Nah, kalau dia konsepnya seperti ini, dia punya simple beam, kemudian diberikan beban sebesar P, maka inilah yang terjadi. Ada momen positif dan ada geser yang bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita tinjau nih, hanya terhadap momen. Ya, sementara karena pelajaran kita adalah elemen lentur. Terhadap momen. Kalau kita cek, ya, si batang kita ini ketika menahan beban atau momen lentur positif, maka ini kita punya batang. Ya, maka apa yang terjadi Pak? Kita punya netral axis di sini. Netral axisnya apa Pak? Garis normal. Ya, di mana di garis ini tidak ada reaksi yang bekerja atau aksi yang bekerja. Netral axis ini ya yang membatasi. Momen positif pengertiannya apa Pak? Kembali lagi Anda harus paham pengertiannya momen. Ya, momen positif adalah momen, ingat ya, dicatat. Momen positif adalah momen yang menyebabkan serat atas mengalami tekan. Negatif ya kalau tekan ya. Dan serat bawahnya mengalami tarik. Positif. Gitu ya. Tekan dan tarik. Lalu apa hubungannya Pak dengan yang ini tadi? Ya. Apa hubungannya dengan yang ini? Coba saya. Ya. Apa hubungannya terhadap si tekan dan tarik di sini tadi? Ya ada berhubungan, makanya Anda belajar dulu dari elemen tarik, kemudian ke elemen tekan, baru ke elemen lentur. Kalau dia elemen tarik, kegagalan yang terjadi tadi ada 3. Ya kan? Pertama leleh, kedua fracture, ketiga geser kombinasi. Runtuhan blok ujung ya namanya ya. Nah kalau dia tekan, runtuhannya ada 2, tekuk dan juga ada leleh. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ketika momen positif ini terjadi atau nanti momen negatif, kurang lebih sama ya. Yang membedakan hanya serat atas yang mengalami apa, serat bawah mengalami apa. Di sini clear dulu, jelas? Atau ada pertanyaan dulu? Adik-adik sekalian? Silahkan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Siapa ini?
Izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Ahmad Fadlun, NIM 101 dari kelas A. Yang ingin saya tanyakan terkait yang sebelum Bapak jelaskan Pak. Fadlun, putus-putus. Tadi kuat beton kalau misalnya dia dalam kondisi yang sama atau dimensinya sama. Nah, terus dipengaruhi juga kalau misalnya tadi baja tuh, kalau misalnya profilnya beda, dia kuat tekannya beda. Nah, kalau profilnya beda, kuat tariknya juga apa beda Pak kalau baja Pak? Apa sama aja Ya. Pak? Kan sama. Tentu berbeda ya. Kalau dengan profil yang berbeda, kuat tarik dan tekannya berbeda nggak Pak? Berbeda. Kenapa Pak? Ya, Anda sudah belajar kemarin ya. Kalau tekan, kita coba ambil ya pada kondisi leleh nih, sama-sama leleh. Pada keadaan tarik, rumusnya apa ini? Kalau tarik, AG, Y, ya. AG, FY. Ada faktor AG di sini, luasannya, ya. Kalau tekan, kemarin rumusnya jadi apa? AG, F, CR, ya. FCR ini apa Pak? FG per omega. Omega ini adalah faktor tekuknya, ya. Kita sudah belajar ya. Jadi yang harusnya nilai FY-nya sekitar 250 MPa misalnya ya, karena ada faktor tekuk bisa berubah menjadi 200 MPa dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi kalau dari bentuk penampang, Anda lihat ada faktor apa di sini? AG. Berbeda bentuk penampangnya, berbeda kekuatannya, gitu ya. Oke, bagus ya pertanyaan Fadlun ya. Paham sampai sini Fadlun? Ya, makanya Anda harus sering mengulang. Jadi Anda biar paham tuh. Anda coba sendiri, seharusnya Anda udah bisa menjawab pertanyaan Fadlun tadi. Ya. Fadlun sendiri seharusnya sudah bisa menjawab pertanyaannya sendiri, gitu ya. Kalau tekan, coba aja ke rumusnya. Ya, kalau tarik, coba ke rumusnya. Oke, ya. Sekarang saya lanjutkan lagi, biar cepat ya. Jadi ketika momen positif bekerja pada suatu elemen struktur, maka ini yang terjadi kalau kita tinjau secara mendalam. Serat atasnya mengalami tekan, serat bawahnya mengalami tarik. Artinya di sini ada apa Pak? Berarti ada elemen tekan dan ada elemen tarik. Itu sebenarnya ya. Ada elemen tekan dan ada elemen tarik. Sehingga ada hal-hal ini yang harus kita tinjau. Gitu ya. Sekarang kita lihat. Kalau elemen tarik, perlu kita cek nggak Pak terhadap tekuknya? Perlu, tapi hanya tekuk lokal. Anda sudah belajar kemarin ya. Harapan saya Anda recall kembali. Saya tidak lupa. Kemudian tekuk lateral gimana Pak? Tidak ada, kita tinjau. Kalau ada kondisi tarik. Nah, pada kondisi tekan gimana Pak? Ini kita tinjau keduanya. Ya, maka ketika kita gabungkan, tekuknya keduanya harus kita tinjau nih. Tekuk lokal dan tekuk lateral. Kemudian kegagalan yang terjadi adalah apa? Yang sama-sama mereka miliki, leleh. Ya. Leleh. Ayo kita cek leleh. Jadi ini ya, makanya kenapa di elemen lentur ini kita tinjau terhadap kegagalan leleh dan juga terhadap kegagalan tekuk. Itu dulu ya konsepnya ya. Dan saya Anda paham. Jalan ceritanya karena ketika diberikan beban, ya momen tersebut menyebabkan serat atasnya tekan, serat bawahnya tertarik, sehingga adanya di sini elemen tekan dan tarik. Konsepnya berubah lagi ke sini. Gitu ya. Gampang sekali baca ini. Ya, saya selalu menyebutkan ke adik-adik sekalian. Anda harus paham sekali ya terhadap material baja dan beton. Sangat penting. Apalagi baja ya, karena baja ini banyak pekerjaan-pekerjaan kecil yang menggunakan baja. Contohnya kanopi, ya, kemudian atap, ya, pakai baja, dan lain sebagainya. Ya, bahkan pagar juga pakai baja atau pakai besi. Gitu ya. Oke, kalau sudah, kita coba lihat di sini ya. Nah, pada kegagalan kondisi leleh, ya, karena kita sudah belajar nih ada kondisi leleh dan kondisi tekuk ya. Distribusi tegangannya harus mencapai pada kondisi leleh ya. Artinya seperti ini. Ini ditelan dulu mentah-mentah, nanti saya coba jelaskan ya. Jadi distribusi tegangannya pada kondisi leleh. Ini kok bisa seperti ini Pak? Sama seperti beton. Kalau Anda sudah belajar beton belum ya?
Sudah, Pak. Sudah, Hah? Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Dengan saya juga kan? Iya, Pak. Ya, kita coba ya ke pelajaran beton. Beton, misalnya kita punya bentuk penampang seperti ini, kotak, ya kan? Kemudian kita gambarkan distribusi tegangannya seperti apa, ya. Distribusi tegangannya pertama memiliki bentuk seperti ini. Nah, ya, ini nggak ada ya, yang panjang ini error ya. Ini distribusi tegangan beton, ya, blok tegangan aktual. Harapan saya Anda masih paham nih, aktual. Ya. Kemudian karena di sini ada baja tulangannya di bawah, maka dia punya gaya ke sana. Ya. Ini gayanya berarti, ya, sorry. Ini gayanya berarti gaya si baja, ya. Besarnya adalah tension ya, tarik ya, still. Di sini berarti nanti ada compression konkret ya. Ini tekan, ini tarik, sama seperti yang tadi ya. Saya buat terbagi atas dua. Ini garis netral. Berarti di atasnya mengalami tekan, di bawahnya mengalami tarik. Kalau dia kondisinya mengalami momen positif. Kemudian dari beton ini Anda distribusikan menjadi blok tegangan sederhana ya. Ini menjadi seperti ini. Nah, yang ingin saya tunjukkan adalah blok tegangan aktualnya. Perhatikan di sini ya. Ini sangat penting sekali. Nanti Anda kalau mau S2 ke ITB, ini masuk pertanyaannya nih. Untuk soal ujian seleksinya. Ya. Untuk menggambarkan blok tegangan beton, kenapa dia bisa seperti ini, Pak? Ya. Ini sebenarnya mengikuti dari kurva konstitutif betonnya sendiri. Jadi kalau misalnya kita punya beton, di sini punya regangan, di sini punya tegangan, ya. Maka ketika kita berikan beban, dia akan naik, ya. Kemudian pada kondisi optimum dia akan turun dan runtuh, kolaps ya. Nah seperti ini ya. Pada kondisi optimum ini, pada kondisi maksimum, ini kita sebut sebagai FC prime kalau pada beton. Dan di sini kita punya regangan konkret, ya, besarnya 0,002 pada kondisi maksimum biasanya, ya. Dan pada kondisi dia fracture di sini, ya, crash, ini punya regangan konkret maksimum sebesar 0,003, gitu ya, yang sering kita gunakan. Nah, dari sini kita bisa ngelihat nih, perhatikan ini ya, bentuknya inilah yang kita gambarkan ke dalam blok tegangan kita. Jadi kalau ini saya punya garis lurus ini ya, yang setinggi balok kita, setinggi A, terus tinggi D ya, tinggi penampang bersih dari selimut beton. Perhatikan di sini, lihat. Pada kondisi maksimum di atas, kita tahu regangan konkret besarnya biasanya kita tuliskan dalam 0,003 gitu ya. Yang sebenarnya datangnya dari sini nih. Nih, Anda tarik garis yang ini dulu nih. Ini kan kondisi maksimum, berarti dia lurus dulu ya. Nih, lurus dulu. Mari kan. Baru dia membentuk cekungan ini. Sep ya. Ini seperti ini. Sep, baru ke titik 0. Nah, gitu ya. Jadi di sini ini FC tingginya, tinggi ini adalah FC. Gitu ya. Sampai keadaan maksimum gitu ya. Tinggi ini berarti FC ya. Kemudian dari sini ke sini itu adalah regangan. Berarti dari regangannya 0 sampai ke 0,03. Regangan konkret. Gitu ya. Paham ya? Jadi untuk menggambarkannya seperti ini. Kemudian ini punya si baja. Nah, maksud saya Anda mendapatkan ini dari mana? Sama seperti di baja pun seperti itu. Kita punya kurva konstitutif, ingat ya, namanya kurva konstitutif. Tegangan, regangan baja. Tegangan, regangan baja. Jadi kalau baja mengalami kondisi elastis, ya, kemudian leleh, juga mengalami strain hardening. Gitu ya. Strain hardening. Di sini dia akan mengalami
fase non-linear atau fase plastis. Dari sini ya. Plastis. Nah, kondisi di sini elastis. Pada kondisi plastis ini dia mengalami yang namanya strain hardening atau peningkatan kekuatan. Ya. Jadi sampai sini dia putus ya. Di sini dia putus. Nah, sehingga kita bisa menggambarkan ke dalam kurva tegangannya ya. Kita gambarkan ini ya. Anda lihat lagi satu lagi. Kalau baja dia dilakukan terhadap dua desain. Satu, kita desain terhadap yang namanya kurva strain hardening. Yang kedua, kita lakukan yang namanya idealisasi. Kurva bilinear namanya ya. Jadi ketika dia sudah mengalami kondisi elastis, ya, maka dia dianggap leleh untuk seterusnya. Supaya apa, Pak? Supaya lebih safe, aman. Ya, jadi fase strain hardening ini tidak kita masukkan pada kondisi desain. Jadi ini yang kita gunakan, bilinear ya. Bilinear. Gitu ya. Ini adalah F yield. Gitu. Maka dari sini kita bisa ngelihat nih, ya. Pada regangan 0, ya, regangan 0, kurvanya seperti apa? Berarti dia seperti ini, naik dia dikit sebenarnya. Nah, gitu ya. Kemudian kalau dia mengalami yang namanya sampai kondisi plastis, ya, sampai dia kondisi plastis seperti ini, berarti dia akan lurus saja dia terus. Gitu ya, cara menggambarkan. Sampai keadaan regangan maksimumnya. Regangan maksnya. Ya. Nah, inilah dia, regangan maksimum. Makanya bentuknya menjadi seperti ini, distribusi tegangan. Ya. Oke, itu yang ingin saya tunjukkan ya. Jadi biar Anda paham datangnya dari mana. Kok bisa begini, Pak, distribusi tegangan. Makanya nilainya adalah sebesar F yield. Ya. Nah, ini di sini kan sebesar F yield. Di sini adalah F yield. Sama seperti beton tadi. Oke, nah ini pada kondisi leleh, distribusi tegangan yang terjadi seperti ini. Oke. Makanya ketika pada kondisi leleh yang ideal, rumus untuk mencari momennya, atau kita sebut sebagai MP, itu adalah sebesar Z dikalikan dengan Y. Z itu apa, Pak? Z itu adalah modulus plastis penampang. Gimana cara mencarinya, Pak? Nanti saya lihatkan. Ya. Dan FY itu adalah material properties. Material properties. Ya. Yang nilainya ini, ya, kapan saya Anda sudah paham ya, ada yang BJ 41, BJ 37, BJ 35, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa dicerna dulu? Cukup sulit, Pak. Apa, dengerin aja dulu. Kalau misalnya Anda masih belum paham. Yang penting Anda ikut pelajarannya. Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Abi Rasul Ramadan dari kelas A. Pertanyaan saya agak ini sih, Pak. Saya masih kurang paham gitu, yang strain hardening itu kayak maksudnya gimana sih, Pak? Terus juga boleh balik ke slide yang tadi nggak? Sebelumnya. Ya. Nah, itu kan tadi untuk blok tegangan baja itu kan diambil dari yang idealisasinya. Itu kan yang di gambar idealisasi yang bawa buat kan itu ada garis yang miringnya gitu, Pak. Tapi yang di gambar yang di situ enggak, cuma lurus doang. Sedangkan kalau yang di beton tuh kan ada lengkungnya gitu. Bagus ya, pertanyaannya sangat baik sekali. Oke, sama seperti di beton. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan si Ade, siapa tadi? Abi, Pak. Abi ya, pertanyaan si Abi ya. Kenapa, Pak, yang Bapak gambarkan ada dia fase yang seperti ini nih, ya, kondisi elastisnya gitu ya. Tapi sementara ketika dia sudah terjadi seperti ini, jadinya full seperti ini. Ya. Sama, ini idealisasi sama seperti beton yang sebelumnya bentuknya seperti ini. Untuk mempermudah perhitungan, kita jadikan petak seperti ini. Gitu ya. Sama seperti baja. Karena kondisi elastisnya biasanya sangat tinggi ya untuk modulus elastisitasnya ya. Ini pada kondisi ini biasanya dia ini karena saya zoom ya. Tapi pada kondisi real kebanyakan dia seperti ini, nggak kelihatan ya.
Nah, itu dia ya. Jadi makanya diidealisasi menjadi seperti ini tegangannya. Oke ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi mengenai strain hardening. Strain hardening itu apa sih, Pak? Oke ya. Jadi strain hardening itu nih, kurva tegangan-regangan datangnya dari mana sih, Pak? Makanya tegangan-regangan ini datang dari uji kuat tekan beton. Untuk beton, untuk baja, uji kuat tarik baja. Ya. Ingat, yang selalu saya sebutkan properties, ada yang namanya material properties, ya. Kalau Anda uji beton ada indeks properties, kalau Anda uji tanah adanya engineering properties atau mechanical properties, ya. Kemudian kalau misalnya kita uji baja, ya, kalau misalnya untuk penampang ada yang namanya section properties, ya, ada yang namanya section properties atau penampang properties, ya. Properties itu maksudnya apa, Pak? Ya, itu adalah sifat alamiah. Jadi misalnya si Abi, ya, Abi sifatnya penyayang, Pak. Jadi semua cewek dia sayang, gitu ya. Nah, itu sudah sifat alamiahnya Abi, ya. Sama seperti baja, itu sudah sifat alamiahnya. Ketika diberikan beban yang besar, dia akan mengalami yang namanya fase elastis dulu, kemudian leleh, kemudian mengalami strain hardening. Ya. Strain hardening ini maksudnya seperti apa, Pak? Kekuatannya bertambah, berbeda dengan beton. Ya. Kalau beton, sama-sama kita berikan beban, ya. Maksud kita berikan beban ini apa, Pak? Boleh diuji tekan, boleh diuji tarik. Atau kalau si Abi, ya, boleh dimaki-maki, boleh dipukul, boleh di apa? Itu ujiannya, gitu ya. Nah, kalau beton kita berikan beban yang besar, terus, gas, meledak dia, ya. Dia nggak mampu menahan beban lagi. Dia crush, ya. Karena sifat beton ini adalah brittle. Dia punya sifat brittle, ya. Jadi ketika dia tidak kuat menahan beban, dia tidak bisa merenggang lagi, ya. Nggak bisa dia merenggang lagi. Nah, sama. Kalau baja ketika Anda berikan beban, udah leleh dia, ya, udah leleh dia. Kemudian dia sempat naik lagi. Itulah sifat si baja, ya. Naik dia lagi kapasitasnya. Anda berikan dia beban 10 kilo, sudah mau menunjukkan keruntuhan dia, ya. 10 ton misalnya, sudah mau menunjukkan keruntuhan. Ternyata Anda berikan lagi beban sampai 15 ton, malah naik lagi kapasitasnya. Masih sanggup dia menerima beban, naik lagi. Kapasitasnya yang sebelumnya 15 ton jadi 20, 25, 30, 40, 50, 60. Nah, tapi ketika sudah mencapai batasnya makin lama makin turun dia. Udah 50 ton dia tahan, kemudian dikasih lagi beban, oh ternyata mulai turun jadi 40 ton, 30 ton, 20 ton sampai dia putus. Ya. Makanya ketika baja, ini baja Anda tarik, dia sampai mengalami fase namanya necking. Ya, necking ini maksudnya apa, Pak? Yang sebelumnya kondisinya seperti ini, Anda tarik dia akan mengalami pengecilan di sini, ya, kecil dia, ya. Jadi kecil seperti ini baru dia putus nanti. Nah, ini fase necking, ya. Sampai sini paham? Jadi strain hardening itu adalah penambahan kekuatan dari si baja. Itu sudah sifat alamiah, ya. Nanti Anda belajar di tanah juga kurang lebih sifat alamiah tanah, kurva konstitutifnya. Kalian harus tahu kurva konstitutif dari masing-masing si tanah, gitu ya. Kurva konstitutif tanah kurang lebih hampir sama seperti beton juga, gitu ya, dan lain sebagainya. Sampai sini paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, bagus ya, tanya Nabi ya. Oke, jadi ini di save dulu ya, disimpan. Nah, jadi kondisi leleh ini, ya, kondisi leleh ini, tadi rumusnya sudah ada. Kondisi leleh inilah rumusnya. Z dikalikan dengan FY. Dengan Z adalah modulus plastis penampang. Yang nilainya ini biasanya 1,1 sampai 1,5 dikalikan dengan modulus penampang, section, SX ataupun SY, tergantung tinjauannya, ya. Modulus penampang arah X ataupun arah Y. Dan ingat, ya, Anda sudah belajar mekanika bahan, Anda sudah paham di sini, ya. Modulus penampang ini adalah luasan dikalikan dengan jarak yang tegak lurus. Jadi kalau misalnya SX berarti jarak tegak lurusnya terhadap Y. Kalau dia SY, ya, berarti dia luasan dikali dengan X, ya. Ini modulus penampang.
Kalau inersia apa Pak? Berarti luasan dikali dengan jarak tegak lurus yang dikuadrat. Ya, inersia. Ya, sampai sini paham harapan. Dan kondisi leleh ini hanya tercapai, ingat ya, hanya tercapai jika tidak terjadi tekuk, baik tekuk lokal maupun tekuk lateral. Sangat gampang sekali. Otomatis kalau dia nggak mencapai, nggak ada kegagalan ini tadi, ya, nah, nggak ada tekuk lokal, tekuk lateral, berarti dia bisa mencapai kondisi optimumnya nih, sampai leleh. Ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke kondisi tekuk. Harapan saya Anda sudah belajar, ya, tekuk lokal, tekuk lateral ini sudah sangat familiar. Ya. Sebentar ya, kita lihat. Oke ya, kita lanjut. Tadi pada kondisi leleh, hanya tercapai pada kondisi ketika tidak terjadi tekuk. Sekarang kita cek kondisi tekuk itu yang seperti apa, Pak? Ya, kondisi tekuk terdiri dari dua. Pertama, tekuk lokal yang kita tinjau hanya dari bagian penampangnya. Jadi kalau ada penampang, bentuknya seperti ini, IWF ya. Ini IWF ya. Saya kasih contoh satu. Berarti kita cek itu kondisinya, kondisi penampangnya ini. Satu lagi pada kondisi elemen struktur ya, tekuk lateral. Elemen struktur itu maksudnya apa, Pak? Nah ini, kita sudah masukkan dia contohnya nih ke simple beam. Berarti kita cek terhadap panjangnya ini. Ya, terhadap panjangnya. L ya, terhadap si L-nya ini kira-kira terjadi tekuk lateral enggak? Beda kan ya, yang satu terhadap penampang, ini tampak depannya. Yang satu kita tinjau terhadap elemen struktur, tampak sampingnya, terhadap panjang-panjangnya nih. Ya gampang ya. Nah, ini tekuk lokal yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Ya. Kalau pada kondisi tekuk lokal, itu kita cek masing-masing dari si ini ya, bagian-bagiannya. Ada bagian sayap dan juga ada bagian badannya. Ya, yang kita berikan tanda atau variabel sebagai lambda atau bentuk kelangsingannya. Nanti kita cek. Ya. Nah, untuk bagian sayap, tekuk lokal, ya, itu sama dengan B per 2TF. Ingat, satu lagi. Ya. Konsep dasarnya, biar gampang. Semua yang namanya ngecek tekuk-tekuk, itu adalah sebenarnya tinggi dibagikan dengan lebar. Tebal ya. Contoh nih, Fadilah Trisepti. Si Fadilah ini berapa? Nilai tekuknya kira-kira?
Ya, tinggi badan si Fadilah Tri, misalnya tingginya berapa, Dek? 150 cm gitu ya. Ya, dibagi lebarnya berapa? 50 cm. Ya udah, inilah dia. Ya. Inilah dia apa namanya? Koefisien tekuknya si Fadilah. Berarti 3. Paham ya? Jadi semua yang namanya tekuk-tekuk ini hanya membandingkan terhadap tinggi dibagi dengan lebar badan Anda. Begitu juga terhadap si bagian sayap, B/2TF. Ya. Nah, sekarang untuk bagian badan ya H per TW, ya. Tinggi badan dibagi dengan nih, ya. Tinggi badannya dibagi dengan tebalnya sini. Nah, sekarang Anda lihat nih, kenapa yang plat pakai B/2, Pak? Ya. Yang harusnya kan B/TF aja ya. B/TF. Ya, B itu tingginya ini ya dibagi dengan TF-nya di sini. Ya. Nah, tapi karena dia ada faktor di sini, ada faktor si badannya yang sampai ke tengah dari sayapnya, maka kita cek satu-satu nih. Di sini, bagian sini, sama bagian sini. Hanya dia jadinya B/2. Ya, dibagi dengan TF. Oke, sampai sini gampang ya. Ini gampang ya untuk koefisien tekuknya. Nah, semua koefisien tekuk ini dibatasin oleh SNI. Jadi misalnya Fadilah tadi punya nilai 3 kan. Kemudian tingkat tekuk seseorang itu berapa? Ya dibatasin dari standar manusianya berapa rata-rata. Gitu ya. Jadi baja pun seperti itu, kita batasin. Batas kelangsingannya harus kita bandingkan dengan lambda P, lambda R ya. Dan dan lambda R gitu ya. Lambda P dan lambda R. Ya. P ini untuk batas kelangsingan penampang kompak ya. Nanti ada 3 ini ya, nanti akan saya jelaskan ya. Dan satu lagi ada yang namanya penampang tidak kompak. Kalau yang kompak itu seperti apa, Pak? Ya, kompak itu artinya dia menyatu ya. Dan secara fabrikasi juga dia baik. Ya. Kalau dia tercetak di fabrikasi dia baik. Yang kita sebut sebagai penampang kompak. Kalau dia yang tidak kompak, artinya seperti apa, Pak? Dia tidak menyatu, ya, dan penampang itu tidak ideal. Ya, nanti akan kita lihat. Oke. Nah, nilai-nilai ini kita lihat dari tabel 751 SNI ya, tahun 2002. Ya, kita pakai SNI tahun 2002. Halaman 751. Bisa kita cek. Oke, nah sekarang kita bisa lihat nih. Kalau dia tekuk lokal, ya, kita kembali ke tekuk lokal. Ketika tidak terjadi tekuk, maka perhitungan momennya bisa kita gunakan ini. Ketika dia melewati batas dari kekompakan ini, ya artinya di antara lambda P dan lambda R ya. Kalau di antara ini kita sebut penampang tidak kompak. Ya, kalau di sini penampang kompak. Ya. Kalau kecil dari lambda P yang ini ya. Kalau lambda nilai lambda kita tadi, H per T kita tadi, tinggi per lebar kita tadi, masuk di antara lambda P, berarti dia kompak. Kalau di antara dengan kelangsingan ya, faktor kelangsingannya, berarti dia tidak kompak. Dan kalau lebih, dia penampangnya langsing. Oke. Lalu gimana cara menghitungnya, Pak? Menghitungnya kita lihat halaman ini. Ya, nanti akan saya jelaskan. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, untuk tekuk lokal, bagian-bagian penampang sangat dianjurkan mempunyai nilai kelangsingan yang lebih kecil dari lambda P. Ya. Sehingga semuanya harus lebih kecil dari lambda P. Supaya apa? Supaya perhitungan kita, kapasitas kita sampai pada kondisi yang idealnya seperti ini. Ya, ada kondisi kegagalan leleh gitu ya. Nah, dan ada catatannya ya. Biasanya sebagian besar profil yang ada di pasaran itu tidak mengalami tekuk lokal. Ya, atau penampangnya semua rata-rata sudah kompak. Gitu ya. Anda sudah ujian kemarin? UTS? Halo? Udah, Pak. Sudah ya. Anda sudah UTS. Harapan saya ya. Anda sudah melihat tabel-tabel baja. Sudah melihat ya tabel baja ya? Sudah ya.
Nih, saya tunjukkan. Ini kelihatan? Lihat ya. Nah, ini salah satu contoh apa namanya? Produk dari PT Gunung Garuda ya. PT Gunung Garuda dia mengeluarkan tabel baja. Lihat ya, dia punya equal angel ya. Kemudian unequal angel ya, kemudian yang white flange, yang H-beam ya, yang H-beam ya. Jadi untuk ukuran 100 kali 100 ini dia penampangnya semua ya. Properties penampangnya ya, section propertiesnya. Gitu ya, dia punya nih nilainya. Jadi ini ya, bisa kita lihat dari sini semuanya ya. Jadi untuk penampang yang dia keluarkan 200 kali 100 contohnya ya. Gimana supaya dia tetap kompak, Pak? Berarti dia keluarkan nih ya, tebalnya T1-nya harus nih ya, di sini ada lihat nih di gambarnya ya, ada T1, T2 dan lain sebagainya. Kemudian dia jelaskan di sini. T1 4,5, T2 7, R11, A sekian, 18,2 dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Dengan angka-angka yang mereka keluarkan ini, maka penampangnya akan kompak. Gitu ya. Supaya apa, Pak? Kompak untuk mencapai kekuatan yang optimum. Nih, tadi ya penampang kompak. Oke, ini yang ada profil besar apa? Profil yang ada di pasaran. Itu yang sebagian saya tunjukkan tadi. Oke, berarti tekuk lokal selesai ya. Jadi untuk ngecek tekuk lokal, kita cek ya. Untuk tekuk di bagian sayap dan badan, ya. Kemudian kita bandingkan terhadap batasannya, lambda P dan lambda R. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk tekuk lokal sendiri itu outputnya hasil akhirnya kita mengklasifikasikan dia ke penampang kompak atau tidak kompak gitu ya, Pak? Betul, ya. Betul. Sebagai contoh tadi ya, kita coba misalnya kita punya sayap, ya. Sayap, lambdanya kita hitung, misalnya nilainya 3. Kemudian lambda P, ini kita hitung juga ya, nilai lambda P, nanti saya kasih tahu rumusnya. Misalnya nilai lambda P ini adalah 2, kemudian lambda R-nya adalah 5 misalnya. Maka penampang kita ini masuk ke mana? Coba. Penampang kompak, tidak kompak, atau penampang langsing? Hah? Nah, betul ya. Berarti ini kita ya, penampang kita ini masuk ke penampang tidak kompak ya. Lalu kalau dia penampang tidak kompak, gimana cara menghitungnya, Pak? Nanti kita lakukan perhitungan ya. Nah, sekarang contoh yang kedua, misal nih lambda kita 3, ternyata lambda P-nya kita hitung 3, lambda R-nya 5, maka dia masuk ke mana? Penampang kompak, Pak. Nah, penampang kompak ya. Kalau dia penampang kompak, maka hitungan kita masuk ke sini. Mn sama dengan MP, atau nilainya adalah sebesar ini, Z dikali FY. Ini untuk mencari momen nominalnya. Ya. Paham ya? Gampang ya? Oke, siapa yang bertanya tadi? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Oke, saya kira sudah clear untuk tekuk lokal. Sekarang kita menuju ke tekuk lateral. Jadi tekuk lateral ini adalah deformasi yang terjadi pada arah samping. Ya, jadi kalau misalnya kita punya penampang seperti ini, ya, ini akan berdeformasi nantinya. Jadi kalau dia panjangnya begini, dia deformasi ke samping. Ya, dia akan berdeformasi ke samping. Ya, kita lihat ya. Nah ini, ini kalau misalnya terjadi momen, dia tekuk ke bawah, ini ya. Tapi secara dari atas kita lihat dia seperti ini. Ya, atau dari samping bergeser sebenarnya. Ini coba kita lihat ya. Nih ya, jadi dia punya pergeseran lagi. Kalau misalnya kita berikan beban seperti ini ya, berikan beban, kemudian dia tertekuk pertama ke bawah, kemudian dia akan menyamping begini ya. Jadi yang sebelumnya bentuknya seperti ini, gitu ya.
bentuk keseluruhannya akan berkelok dia. Nah, berkelok seperti itulah ya, kurang lebihnya ya. Nah, gitu. Dia berkelok ya. Itu tekuk lateral. Ya, makanya untuk kondisi tekuk lateral ini harus kita cek. Ya. Oke. Nah, tekuk lateral ini hanya terjadi ya jika momen lentur pada arah sumbu kuat penampang. Ya. Jadi maksudnya gini. Kalau misalnya kita punya simple beam tadi, kita punya simple beam, kemudian ada penampang yang bekerja. Ini kalau misalnya saya potong, ya, penampangnya seperti ini. Ini saya potong ya, penampangnya begini. Nah, begini ya. Oke, oke. Sebelum itu saya coba untuk yang persegi saja lalu ya, biar nggak bingung ya. Misalnya kita punya B, nilainya adalah 30 cm. Kemudian H nilainya 60 cm. Nah, pertanyaan saya nih, perhatikan ya. Inersia mana yang lebih besar? Inersia X atau inersia Y? Dari si penampang persegi ini. Tapi sudah benar ya, inersia X. Esra G. Pelawi, coba. Iya, Pak. Ya. Mana yang lebih besar, inersia X atau inersia Y? Lebih, kalau untuk di contoh yang Bapak berikan, menurut saya lebih besar di inersia ya, Pak. Kenapa? Karena untuk inersia X-nya, untuk pada penampang ini lebih banyak yang menerima beban itu di inersia Y-nya, Pak. Oke, nah ini ya. Jadi, ya siapa? Silakan. Izin Pak, nama saya Ahmad Fadlun Pak. Ya, Fadlun. Kalau ini yang X Pak, karena kan kalau untuk inersia kan rumusnya kalau untuk belok 1/12 per 12 BH pangkat 3 Pak. Untuk H-nya kan lebih besar daripada B, jadi nilai inersia X-nya lebih besar daripada B. BH pangkat 3 Pak. Yang Y B pangkat 3. B pangkat 3 H, ya. B pangkat 3 H. Iya Pak. Ya. Oke, nah bagus ya jawabannya. Jadi untuk inersia ini lebih besar Pak adalah inersia X. Nah, makanya tadi perhatikan kalau saya ngomong ya. Kenapa lebih besar inersia X Pak? Ini kan sudah saya jelaskan tadi. Pengertian inersia adalah apa? Luasan dikalikan jarak yang tegak lurus terhadap penampang atau tinjauannya ya. Jadi kalau inersia X, tinjauan kita adalah Y. Nah, dari sini kita bisa ngelihat nih. Ya. Penampangnya yang paling besar arah X atau arah Y? Halo? Iya, Pak. Arah Y. Berarti otomatis akan lebih besar inersia X. Karena pengertian inersia X tadi adalah luasan dikalikan jarak yang tegak lurusnya, Y. Kayaknya kita tinjau nih, mana dia yang lebih besar? 60 cm atau 30 cm? 60 cm. Maka arahnya adalah kemari berarti. Inersia X-nya lebih besar. Gitu ya, paham ya? Nah, begitu juga inersia Y. Ya, berarti A dikali X. Gitu ya. Nah, jawaban si Fadlun benar. Bisa kita keluarkan dari rumusnya ya. Ini setelah kita lakukan penjabaran. Ya, ini dijabarkan di mekanika bahan ya. Kita keluar rumus ini. 1/12 BH pangkat 3. X dan inersia Y adalah 1/12 B pangkat 3H. Yang bisa kita lihat dari sini nih. Ya. Kalau misalnya inersia Y, tinjauannya terhadap X. Maka kalau kita lihat di sini X dan Y-nya, oh lebih besar 60 cm. Otomatis IX-nya lebih besar. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, lihat. Ketika arah bebannya dari inersia terbesar, ya, arah bebannya dari inersia terbesarnya berarti adalah inersia X tadi ya, karena arahnya arah Y, gitu ya. Maka kemungkinan tekuk lateral terjadi adalah besar, ya, karena ketika ini diserang, ya, anggap aja bahasanya serang ya, di daerah inersia terbesar ini, maka inersia terkecilnya juga pasti otomatis bisa jadi terserang karena daerah terbesar aja udah diserang. Nah, sekarang kita balik. Ketika kita punya penampang dengan inersia terbesarnya arah
Y gitu ya, berarti inersia X, bebannya dari sini, berarti kemungkinan dia untuk tekuk lateral itu sangat kecil sekali pada kondisi yang berlawanan gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi yang kita serang adalah inersia terkecilnya nih. Ya. Maka inersia terbesarnya sangat tidak mungkin untuk mengalami tekuk. Karena yang kita serang adalah inersia terkecilnya. Jadi gitu ya. Jadi intinya adalah ketika beban itu datang dari inersia X, kemungkinan dia terjadi untuk lateral besar. Karena dia bisa bengkok jadinya ya. Misalnya ini seharusnya dia lurus ini ya. Dia lurus seperti ini. Ketika diberikan beban dari sini, dia bisa menjadi bengkok dia. Ya. Agak meliuk ini ya. Ke samping begini ya. Nah, ini adalah inersia lemah. Meliuk dia ya. Paham lah ya, kalau penggaris juga Anda tekan pasti dia meliuk. Nah, itulah dia. Lebih seperti itu. Oke ya. Nah, ini pengertian yang tadi untuk sumbu kuat dan sumbu lemah ya. Kemudian tekuk lateral, kalau tadi untuk tekuk lokal kita klasifikasikan terhadap kompak dan tidak kompak serta langsing. Kalau untuk tekuk lateralnya kita klasifikasikan dia menjadi bentang pendek, bentang menengah, dan bentang panjang. Gitu ya. Kurang lebih hampir sama pengklasifikasiannya terhadap si kompak, tidak kompak, dan juga si langsing tadi. Ya, sekarang kita lihat ya, terhadap tekuk lateral, karena tinjauan kita adalah elemen, ingat sekali lagi, elemen. Di sini elemen ya, satu kesatuan ini, panjangnya. Ya. Maka, ya, kita harus tinjau nih, si LB kita, atau si panjang bentang kita ini, panjang bentang efektif, atau kita sebut sebagai LB ya. Nilainya ini masuk ke mana? Apakah masuk ke LP atau ke LR? Atau lebih besar dari LR? Gitu ya. Nih, LB adalah panjang bentang antara dua pengekang lateral. Artinya tumpuan diperhatikan di sini ya. Ya, tumpuan itu dimasukkan ke kategorinya sebagai tinjauan, ditinjau ya. LP adalah batas bentang pendek. LP ini pendek ya, LR ini masuk ke bentang menengah ya, dan lebih besar dari LR masuk ke bentang panjang. Oke, kita lihat dulu ya. Kalau bentang kita itu masuk ke kategori bentang pendek, rumusnya kurang lebih sama seperti yang kompak tadi. Artinya dia mencapai ada kondisi leleh. Artinya tidak ada terjadi tekuk lateral. Gitu ya. Oke. Ini tadi ya pengertiannya. Kalau dia masuk ke bentang menengah, artinya dia sempat mengalami tekuk. Ya, sempat mengalami tekuk atau interferensi leleh dengan tekuk. Artinya dia tekuk dulu, ya, dia tertekuk sedikit, tapi dia masih bisa mencapai pada kondisi hampir leleh, ya, gitu ya. Nah, rumusnya menjadi ini. Rumusnya menjadi ini, ya. Rumusnya adalah CB dikali MR tambah MP dikurang R dikali LR dikurang LB per LR dikurang LP. Yang nilainya harus lebih kecil dari MP tadi. Nah, harus lebih kecil dari ini. Jadi kita lihat ya, apa itu CB, MR, MP, dan lain sebagainya. Kalau dia masuk ke bentang panjang, ya, maka rumusnya adalah nih, ya, CB, VLB, dan lain sebagainya. Yang nilainya harus juga lebih kecil dari ini. Maksudnya lebih kecil gimana Pak? Misal Anda cari tadi ya, kita harus tetap mencari MP. Nilainya 100 kN/m. Kemudian ketika Anda cari ini, nilainya 110. Maka pada kondisi desain, yang tetap Anda gunakan adalah ya, dibatasi. Maksimumnya segini. Ya, sampai sini. Paham dulu ya, di keep dulu. Ya akan saya jelaskan. Nah, kita bisa lihat dari kurva ini. Ya. Kalau misalnya kita mendesain ya pada kondisi bentang pendek, ya, maka kemampuan dari si baja kita akan mencapai kondisi plastic strength. Kekuatan seutuhnya, artinya tinggi dari sini ya. Nih, kalau dia hanya sebagai sampai bentang pendek, berarti dia bisa mencapai plastic strength, kondisi plastik full ya, seperti ini tadi, distribusi tegangan.
Kemudian kalau dia inelastic strength, ya artinya dia sebagian leleh, bagian tidak. Nah, itu lebih muncul seperti yang di awal saya gambarkan tadi, tapi lebih besar. Ini dia. Nah, ya. Kalau kondisi kedua, inelastic strength. Kondisi ketiga, elastic strength. Ini sama seperti beton. Ketika kita mendesain, bentuknya seperti ini. Ya. Bentuknya seperti ini. Kenapa baja bisa kita desain sampai plastic strength, Pak? Ya, karena tadi kita balik lagi ke material properties-nya dari kurva konstitutif bajanya. Sementara beton tidak bisa mencapai kondisi ini. Makanya kita tetap mendesain dia pada kondisi plastic strength. Oke, ya. Jadi kalau misalnya ini dari segi kekuatan ya, momen nominalnya, kalau kondisi plastic strength atau kondisi bentang pendek, ini bentang pendek ya. Saya kasih bentang pendek ya. Ini bentang menengah. Ini bentang panjang. Ini kalau bentang pendek kekuatannya bisa maksimum. Bentang menengah mulai turun dia ya. Semakin kemari angkanya LB-nya, LB kita tadi semakin kecil kekuatannya. Kemudian kalau LB kita lebih dari CLR ya, kita akan semakin kecil. Nah, sebagai contoh ya. Misal saya punya simple beam. Ya, simple beam yang panjangnya 3 meter. Ya. Artinya ini LB-nya nanti 3 meter. Dan dipengaruhi oleh yang lain. Tapi ini sebagai contoh ya. LB-nya 3 meter. Kemudian saya hitung LP sama dengan 4 meter. LR-nya saya hitung nanti menjadi 7 meter. Kira-kira bentang kita ini masuk ke kategori apa? Coba saya tanya si Hadir, Pak. ya, misal kita punya LB 3 meter, LP 4 meter, LR 7 meter. Masuknya kemana? Ini 4, ini 7. Sementara nilai LB kita 3 meter. Plastic strength bukan, Pak? Betul. Atau kita sebut sebagai bentang pendek, menengah, atau bentang panjang. Gimana? Bentang pendek, Pak. Ya, bentang pendek gitu ya. Ngerti ya? Jadi kalau LB kita 3 meter ya, berarti dia masuk ke bentang pendek. Kalau berdasarkan perhitungan kita LP-nya 4, R-nya 7. Nah, coba saya ganti nih, LB-nya misalnya menjadi 6 meter. Putra Pratama, berarti dia masuk ke mana nih? Masuk ke inelastic strength, Pak. Tahu? Atau ini bentang tengah, Pak. Nah, bentang menengah desainnya ya. Jadi kita desainnya ke bentang menengah. Ya, dengan kekuatannya inelastic strength. Nah, sekarang saya ganti lagi. Kalau LB-nya ketemunya nanti ternyata 8 meter. Coba si Andika. Masuknya ke elastic strength, Pak. Elastic strength ya, atau ke bentang panjang. Oke, saya kira cukup mudah ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan si LB tadi? Ya. Cara menentukan LB dipengaruhi oleh tumpuannya. Ya, dipengaruhi oleh tumpuannya. Yang kita lihat dari oke, di sini nggak ada ya. Yang kita lihat dari tabel di SNI. Harapan saya Anda sudah belajar ya di elemen tekan. Bentar, saya lihatkan ya. Di elemen tekan. Artinya dia dipengaruhi oleh si tumpuan kita. Apakah tumpuannya itu nanti sendi-sendi, sendi roll, atau tumpuannya adalah jepit sendi dan lain sebagainya. Ya, di sini kita bisa lihat waktu belajar elemen tekan Anda sudah mengetahui ya. Nah ini, kalau dia jepit-jepit, kita bisa melakukannya dengan pengalian faktor 0,5 atau 0,65. Ya, yang biasa kita gunakan kita pakai saja yang design value ya. 0,65, 0,8, 1,2, 1, 2,1. Jadi misalnya tadi Anda punya simple beam. Ya, simple beam. Panjangnya 6 meter. Ya. Ini L. Maka LB sama dengan berapa?
Berarti 6 meter dikalikan oleh faktor ini, faktor panjang efektifnya ya. Kita lihat yang sendi-sendi atau yang sendi roll yang mana? Berarti yang ini ya, nilainya adalah 1. Berarti kali 1. Berarti LB-nya sama dengan 6 meter. Sampai sini paham? Ya. Kalau misalnya dia jepit ya. Jepit-jepit misalnya ya. Panjangnya adalah L-nya misalnya 6 meter ya. Maka LB-nya menjadi berapa? 6 meter dikali berapa? 0, ya 65 ya. Berarti dapatnya menjadi 3,9 meter. Gitu ya. Paham ya? Ya, gampang lah dari situ ya. Sudah belajar. Oke, ini yang LB tadi. Nah, kalau dia sendi jepit, faktornya 0,8. Kita lihat dari yang tadi. Nah, sekarang Anda lihat ketika dia sendi roll, ya, yang menjadi LB itu yang mana Pak? Kalau dia ada pengekang lateralnya, yang sebelumnya nilainya adalah L, gitu ya, maka untuk kondisi ketika dia ada pengekang lateral, itu menjadi setengahnya. Ya, jadi batasannya adalah antar tumpuan ini. Ya, dari sini sampai kemari. Itu yang kita tinjau untuk nilai si LB-nya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian ada yang nilai CB atau faktor pengali momen. Ya. Faktor pengali momen ini dapatnya dari mana Pak? Si CB ini. CB ini kita gunakan untuk rumus si bentang menengah nantinya ya. Bentang menengah itu rumusnya adalah CB dikalikan dengan MR tambah MP dikurang MR dikali LR dikurang LB per LR. CB ini, faktor pengali momen ini, nilainya adalah ini rumusnya. 12,5 dikalikan dengan momen maksimum, ya, per 2,5 momen maksimum, tambah 3 kali MA, tambah 4 MB, tambah 3 MC. Maksud MA, MB, MC adalah momen di seperempat bentang, di setengah bentang, dan di 3/4 bentang. Ya. Oke. Sebagai contoh, ini. Kita punya simple beam dengan beban terpusat, maka ini nilai momen maksimumnya adalah PL per 4. Ya. Kalau di seperempat bentangnya, ya, berarti kita tinjau dari kiri ke kanan ya. Ini seperempat bentangnya, nilainya berapa? Setengahnya berarti ya, PL per 8. Ya. Kemudian PL per 4, dan di sini PL per 8 lagi. Nah, sekarang Anda coba masukkan nilai ini. Berarti 12,5 dikalikan PL per 4 dibagi ya 2,5 dikali PL per 4 ditambah 3 dikali MA-nya berapa tadi? Pada kondisi A PL per 8 PL per 8 ditambah MB-nya di setengah bentangnya berarti tetap PL per 8 PL per 4 ya. Ditambah MC-nya adalah PL per 8. Maka ketika Anda masukkan nilai-nilai ini tadi, ketemu CB-nya adalah kurang lebih ya 1,316. Nanti dicek saja ya. Jadi paham ya? Jadi kalau punya momen, masukkan nilai si CB-nya ini tadi berdasarkan momennya. Jadi kalau misalnya dia nanti adalah bebannya merata ya, berarti bentuk momennya seperti ini. Ya, berarti Anda cek dulu maksimumnya berapa, seperempat berapa, 3/4 berapa. Oke? Saya kira gampang ya. Maka MN ini bisa kita masukkan nilainya. CB dikali MR ditambah MP dikurang MR ya dikali LR kurang LB R kurang LP. Ya, ini untuk kondisi bentang menengah. Ya. Kemudian untuk bentang panjang, Anda lihat satu lagi. Ini sangat penting. Bentang panjang nilainya adalah CB dikalikan faktor-faktor berikut. Dari variabel berikut pada kondisi bentang panjang, yang tidak kita temukan adalah FY. Ya, FY, material properties-nya. Artinya, mau dengan mutu baja berapapun, kalau Anda mendesain ke bentang panjang, akan tidak terpengaruh terhadap properties-nya. Ya, artinya apa? Boros. Jadi kalau Anda mendesain, usahakan jangan sampai ke bentang panjang ini. Kalau di MR ini ada nggak Pak? Ada. Jadi kita lihat ya, rumusnya MR-nya apa? MP ini ada ya. MP ini tadi sudah kita cek ya.
Nilainya adalah Z dikali FY. Nah, ada faktor FY-nya di sini. Kalau di sini sama sekali tidak ada nih. Mau kita masukkan berapapun mutu bajanya tidak terpengaruh. Sehingga kapasitasnya tidak dipengaruhi oleh properties properties material dari si baja. Gitu ya. Otomatis apa? Boros ya, untuk ke bentang panjang ini. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Perhatikan, belum selesai. Ya. Kita punya penampang IWF 250. Lihat ya, kalau IWF untuk baja biasanya ini bisa kita lihat dari ini adalah flange-nya atau sayap ya. Atau ini kita sebut sebagai B. Ini kita sebut sebagai H-nya. Ya, ini adalah tingginya. Kemudian ini adalah lebarnya. Ini adalah tebal sayapnya. Ya. Bentar. Oke. Yang ini adalah tebal webnya. Yang ini adalah tebal sayap. Jadi kalau misalnya kita punya penampang WF, ya, ini, gitu ya. Biasanya yang ini akan lebih tipis dibandingkan dengan yang flange. Ya, tebal web, ini tebal flange. Ya. Boleh nggak Pak sebaliknya? Boleh. Yang penting tadi memenuhi persyaratan kompak. Ya. Tapi pada dasarnya, kalau misalnya kita cek pada penampang baja, ya, si TF kita, ya, kalau misalnya kita lihat di sini disebutnya sebagai T1, ya. T1-nya pasti akan lebih tipis dibandingkan T2-nya. Atau tebal webnya, ya, dia akan lebih tipis dibandingkan dengan tebal flange. Ya, sampai sini paham? Oke, kita masuk ke perhitungan tadi. Ya. Ini kita sudah punya IWF 250, 125, 69 mm. Digunakan pada struktur balok sederhana di atas dua tumpuan. Artinya Anda harus cek dan gambarkan. Oh, ini balok sederhana dua tumpuan dengan beban merata ultimate. Berarti kita punya beban merata di sini. Ya. Harus ada gambarkan ya kalau dia soalnya seperti ini. Sebesar QU berarti ultimate ya, ingat ya, sudah menggunakan kata ultimate atau beban terfaktor. Besarnya adalah 1.500 kg per meter. Jarak antar dua tumpuan, jaraknya ini adalah meter. Dengan lokasi kondisi kedua tumpuan, kedua ujungnya adalah sendi-sendi. Ya, sendi-sendi berarti ya. Sendi. Dan apa namanya? Bekerja pada semua arah penampang, gitu ya. Periksa apakah penampang bisa memikul gaya yang bekerja. Maka kita cek. Properties penampang atau section properties Anda lihat dari tabel tadi. Kalau misalnya tidak diinfokan pada soal, ya. Kita punya H 250, B 125, tebal webnya 6, tebal flange-nya 9. Kemudian A, inersia X, inersia Y, SX, dan RY, ini kita dapat dari perhitungan section properties. Biasa. Ya, A ini berarti Anda bisa hitung satu-satu sebenarnya. Ya, tapi supaya cepat lihat tabel. Kalau tidak ada di tabel gimana Pak? Anda hitung sendiri. Menggunakan rumus yang ada di pelajaran mekanika bahan. Ya, kalau Anda bingung silahkan ulang di mekanika bahan dengan saya. Oke. Ya, ini ada A, kemudian ada inersia X, kemudian ada inersia Y, ya, kemudian ada SX dan ada RY. RY ini adalah jari-jari girasi atau bisa kita cari ya. Jari-jari girasi ini RY sama dengan akar dari inersia ya dibagikan dengan luas penampang. Ya, kalau dia inersia Y berarti inersia Y. Jari-jari girasi Y berarti inersia Y dan lain sebagainya. Ini catat ya, ini perlu. Oke, nah ini kita sudah dapat nih properties penampangnya. Sekarang material bajanya ya. Material propertiesnya sekarang ya. Kita punya modulus elastisitas biasa. Kita punya modulus geser. Ya, modulus geser ini rumusnya bisa ada korelasi menggunakan apa namanya? Modulus elastisitas ya. E dibagi 2 dikali 1 ditambah mu.
mu. Ini adalah Poisson ratio. Nilainya adalah 0,3 untuk baja. Ya. Kemudian ada FY 2500 ya. Dan ada FR, tegangan sisa ya. Tegangan sisa ini biasanya nilainya adalah sebesar 0,25. Ini catat ya, tuh ya. Y sampai 0,3 FY. Ya, yang di sini berarti digunakan adalah 0,3 FY. Ini adalah FR. Oke, sampai sini. Maka pertama sekali kita lakukan adalah perhitungan tekuk lokal. Ya, tekuk lokal di web ini kita coba hitung sama seperti yang biasa ya. Kita hanya mencari ya lambda web ini berarti tebal webnya, tinggi webnya dibagi dengan tebal webnya. Berarti ini H dikurang 2TF untuk mendapatkan H webnya saja ya. Maka kita bagikan dapatnya segini. Kita sudah dapat tekuk lokal, kita bandingkan dengan yang di SNI batasannya, yaitu sebesar 1680 dibagi akar F yield. Ya. F yield-nya yang kita gunakan sini ada disebutkan atau enggak? Oke, tidak ada disebutkan ya. Berarti kita pakai di sini F yield-nya 250 atau setara BJ 41 ya. Nanti cek ya, kalau enggak BJ 41, BJ 37. Oke. Maka kita dapat untuk batasan di SNI adalah ini. Maka kita bandingkan lambda webnya ya, lambda webnya lebih kecil dari lambda plastis web ya, atau zona lokal tekuk ya, tekuknya lebih kecil berarti oke. Gitu ya, karena dia lebih kecil berarti tidak mengalami tekuk lokal web. Flange-nya juga sama, kita cek ya, kita bandingkan dengan yang di SNI itu besarnya 170 akar F yield ya. Kita lihat ya poin-poin ini. Maka nilainya adalah ini. Kita bandingkan lagi lambda flange kecil dari lambda P flange. Maka oke. Gitu ya. Oke, sampai sini paham? Tekuk lokal? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hendrawan, NIM akhir 9111. Kalau yang dari yang saya ingat di materi yang Bapak sampaikan tadi untuk menghitung nilai lambda pada tekuk lokalnya kan H per TW, Pak. Tapi pada pembahasan ini H dikurang 2TF. Berarti itu maksudnya besarnya nilai H pada batang yang tegak itu ya, Pak ya? Betul. Ya. Tadi kan sudah saya sebutkan nih. Lihat nih, Hendrawan ya. H web. Ingat ya. H web artinya tinggi dari si webnya, si badannya. Jadi kalau misalnya kita punya penampakan seperti ini, ya, yang kita cek itu adalah tinggi ininya saja, gitu ya, dibandingkan dengan lebarnya. Begitu juga yang ini, yang flange-nya, tebalnya ini dibandingkan dengan tinggi ininya saja. Paham ya? Makanya dia dikurang. H total dikurang 2TF. Karena kita mau mencari untuk H webnya saja.